Nah, ini mulai spesifik nih pembahasan kita, udah dari ilmu sains ya. Kita mulai spesifik ke ilmu kebumian kita. Di sini nih aku ngebahas bagaimana sih kebumian itu disebut kebumian. Maksudnya kayak ngapain disebut kebumian gitu? Kenapa nggak sebutan yang lain gitu? Nah, ini aku bakal jelasin di sini. Earth Science, dari judulnya ini aku buatnya Earth Science versus Astronomy. Wah, emangnya astronomi beda sama kebumian ya kak? Bukannya ke astronomi gabung ke kebumian? Nah, ini dia aku jelasin ya. Secara spesifik, secara silsilah dari ilmu-ilmu tadi, benar. Astronomi itu pisah sama kebumian. Dan di OSN juga beda kan? Ada Olimpiade Astronomi, ada Olimpiade sendiri kan? Dari selain astronomi yang ada di kebumian. Nah, tapi kenapa sih di kebumian ada astronomi kak? Aku kan nggak suka astronomi, aku kan nggak suka hitungan. Nah, santai. Di sini aku bakal jelasin kenapa di kebumian itu ada astronomi. Dari pembahasan teorinya dulu, pengertiannya. Earth Science, apa itu sih kebumian atau geoscience? Jadi Earth Science itu mencakupi semua cabang ya, fields dari ilmu alam, tapi berhubungan sama planet bumi. Cabang-cabangnya yang berhubungan tadi, all fields ini ada cabangnya itu fisika, biological, chemical, kimia, unsur-unsur kimia, constitution. Ini konstituen ya, sorry. Aku udah ngantuk sini buat PPT ya. Chemical constituent atau unsur-unsur kimia, bukan konstitusi mah, ini bukan PKN. Konstitusi kimia. Udah kayak konstitusi UUD aja ya. Nah, ini dari si bumi dan si atmosfernya. Nah, sains itu juga bisa dianalogikan atau dihubungkan, dikaitkan ya ke salah satu cabang ilmu terbesar juga, namanya itu adalah planetary science. Nah, ini planetary science, nanti aku jelasin. Kemudian ada astronomi. Nah, astronomi itu apa? Nah, astronomi adalah salah satu ilmu alam yang mempelajari tentang celestial objects atau benda-benda langit, dan termasuk juga fenomena-fenomenanya. Ilmu ini nih menggunakan dasar matematika, fisika, biologi juga, ada juga kimianya. Untuk dengan tujuan mempelajari atau memahami, menjelaskan kondisi asalnya, misalnya planet tadi bagaimana terbentuknya, ya kan? Dan juga termasuk evolusinya, misalnya evolusi bintang, misalnya dari berubah nih dari giant star berubah jadi katanya putih. Nah, gimana evolusinya, prosesnya gimana? Nah, itu dipelajari di astronomi. Objek-objek yang dipelajari itu di astronomi itu ada misalnya planet kita, misalnya planet bumi, Mars, dan lain-lain. Ada bulan, satelit alaminya, nature satellite-nya, ya kan? Ada bintang, nebula. Kemudian ada mempelajari tentang galaksi, komet, lingkup-lingkup yang dipelajari di astronomi. Nah, tadi kan dikatain nih, sains sama astronomi itu cabang dari ilmu planetary science. Di sini, nah ini. Planetary science itu merupakan gabungan dari interdisiplin dari yang berasal dari ilmu astronomi dan ilmu kebumian yang ini. Nah, ilmu planetary science ini atau juga kita tuh sebutnya sebagai planetologi ya, ilmu yang pelajari tentang planet-planet. Ini cabang ilmu scientific study ya, ilmu ilmiah yang mempelajari tentang planet, termasuk bumi di dalamnya, karena kan ya planet ya, bumi. Ada juga yang pelajari tentang bulan, sistem-sistem keplanetan, misalnya salah satu planet-planet yang di tata surya. Nah, ini. Dan proses-prosesnya juga yang mencakupi bagaimana proses terbentuknya mereka ini. Nah, objek ilmu ini nih range-nya itu mulai dari mikrometeoroid sampai yang paling gede, misalnya red gas giant, misalnya kayak yang paling gede itu red giant star misalnya kan. Nah, itu tujuannya itu untuk memahami, aiming to determine, memahami komposisi mereka, misalnya proses dinamika mereka, formasi strukturnya, misalnya interrelasi dan sejarah-sejarahnya. Nah, ini dari ini irisan gabungan dari si Earth Science sama astronomi sebagai ilmu baru. Ini panahnya aku buat gabungan membentuk namanya tuh planetary science. Nah, planetary science ini mempelajari dari sisi observasi dan teoretikalnya itu bagaimana dari si astronomi dan kebumiannya. Kebumian itu dari geologinya, atmospheric science-nya, dan juga substansi lain, misalnya kayak planetary oceans, khususnya planet bumi yang punya air ya. Nah, itu
Jadi planetary science itu mempelajari astronomi, geologi, meteorologi, dan juga oceanografi. Nah, kenapa di Indonesia dikatakan sebagai Olimpiade Kebumian? Kenapa nggak Olimpiade Keplanetan? Ya, kenapa? Karena ini alasannya, aku merahin ini. Earth is one of the units of the planetary solar system. Jadi bumi itu kan bagian dari kesatuan yang tunggal. Maksudnya anggota dari tata surya gitu kan. Nah, jadi di sini nih kenapa dikatakan sebagai ilmu kebumian juga ada astronomi ya, karena ini tadi basicnya tuh planetary science, tapi di mana planetary science itu khususnya tuh mempelajari tentang si buminya aja gitu. Makanya dikatakan sebagai ilmu kebumian. Jadi ilmu kebumian merupakan, kalau dari aku ya pengertiannya itu, kebumian itu adalah ilmu planetary science khusus membahas tentang planet bumi. Nah, bisa aja misalnya aku katain sebagai Olimpiade Kemarsan atau ilmu kejupiteran, ilmu planetary science. Ya, ini observasi, theoretical, astronomi, geologi, meteorologi, emangnya ada laut ya di Jupiter. Pokoknya gas lah ya kan. Planetary gases. Nah, gas, planet tentang gas-gas yang ada di Jupiter. Atau juga misalnya aku mau buat ngatain sebagai ilmu kesaturnusan. Merupakan ilmu planetary science yang mempelajari tentang observasi dan theoretical dari astronomi, geologi. Tapi di sana tuh nggak ada batuan ya, bukan batuan kan? Gasan, atmospheric science, dan gas-gas yang lainnya yang ada di planet. Oh, satu lagi, es, tentang es. Es yang ada di planet Saturnus. Nah, sebenarnya gitu. Bisa aja aku katakan kayak gitu, karena memang basicnya itu science sama astronomi itu gabungannya itu membentuk sistem yang namanya itu planetary science. Nah, kenapa kita pisahin tadi ilmu kebumian yang sendiri? Karena ini yang aku jelasin tadi, bumi itu juga bagian yang tunggal dari planet bumi, dari si anggota tunggal dari si unit dari anggota planetary solar system atau keplanetan tata surya. Nah, itu makanya dikatakan kebumian. Nah, jadi si kebumian ini bakal ngebahas ilmu-ilmu planetary science yang berhubungan dengan, ya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Bentar. Oh, ada animasinya, guys. Lupa, animasinya. Sekilas aja sih nunjukinnya. Nggak muncul tadi animasinya. Nah, ini kebumian. Astronomi, kan? Kita pindahin dulu. Meteorologi, geologi, dan oceanografi. Nah, ini ilmu-ilmu planetary science sebenarnya. Tapi kita khusus membahasnya di bumi aja. Only the Earth. Hanya aku dan bumi. Iya, aja. Hanya aku dan bumi. Jadi kita tuh nggak cukup ngebahas buminya aja dari si anggota tata surya. Kan nggak mungkin ya kan ilmu keplanetan. Kita ngebahas kayak kemana sih kenapa kondisi geologi planet Mars, kondisi gas di planet Saturnus, kan nggak, itu terlalu luas. Jadi diususin ke kebumian. Nah, tadi ada astronomi ya. Ini bagaimana sih bumi berhubungan dengan ruang dan waktu sebagai anggota dari tata surya. Nah, gimana sih hubungannya dengan matahari? Apa sih dampaknya matahari ke bumi? Nah, itu yang dipelajari di astronomi. Juga gimana sih pengamatan bintang-bintang dari bumi. Nah, itu di astronomi. Kemudian ada meteorologi. Bagaimana kondisi atmosfer itu berhubungan dengan cuaca dan iklim. Nah, bagaimana sih fenomena-fenomena misalnya tropical cyclone, siklon tropis di bumi, bagaimana sih front-front terbentuk di bumi. Nah, itu dipelajari di meteorologi. Atau nanti kita bahasnya itu sebagai lingkup yang paling besar, dikatakan sebagai atmospheric science atau ilmu atmosfer ya. Nah, kemudian ada geologi. Geologi ini bagaimana tentang kondisi permukaan bumi, kemudian bagaimana perubahan-perubahan batuan sepanjang waktu over time. Kemudian ada oceanografi, bagaimana ekosistem lautan, interaksinya di lautan, baik itu interaksi antara fisik dan biologikalnya, bagaimana kondisi kimiawinya, interaksi antara ion dari antar laut itu, ya kan? Nah, itu dipelajari di oceanografi. Nanti BTW ini dari 4 cabang ini akan aku bentuk playlist tersendiri. Biar ilmunya lebih lengkap, lebih mantep, lebih mantep. Jadi ini bakal dipisahin berdasarkan playlistnya sendiri, ke bagian-bagian playlistnya, agar lebih terstruktur aja sih video di YouTube ini, di channel ini maksudnya. Nah, itu ya.
sekilas tentang kebumian dan cabang-cabangnya secara umum. Widih, Avatar. Kak bagus ke Avatar. Oh, jelas dong. Anak-anak apa? Nggak mungkin banget lah. Tapi ya nggak juga sih. Tapi kebanyakan ya anak-anak Olimpiade kebumian itu suka sama ini Avatar. Karena emang belajar 4 elemen kan. Nah, di sini aku analogikan pengendalian bumi, earth bending itu sebagai geologi atau geofisika. Ada pengendalian air, oceanografi, ada pengendalian udara sebagai meteorologinya, kemudian api, astronomi. Ini lebih ke bintang sih sebenarnya. Bintang tuh kan panas kan. Jadi analoginya itu kayak pengendalian api aja sih gitu. Ini ada pertanyaan nih. Which element bender do you want? Atau elemen mana nih yang kamu pengen kuasai? Paling kuasai gitu, master gitu ya kan. Elemen mana nih? Nah, cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Kalian mau pengen elemen mana? Gitu. Biar seru aja sih. Kalau kalian nanya, Kak Bagus elemen mana emangnya? Nah, kalau aku, elemenku adalah, ya karena aku kuliah di jurusan meteorologi, jadi elemenku adalah, ya ini dia, elemen pengendalian udara. Wush. Nah, aku menggunakan udara ya kan. Tapi aku juga suka sih di sini, oceanografi. BTW di meteorologi standar itu juga belajar oceanografi. Jadi otomatis aku mempunyai 2 elemen terkuat, the major element. Ada elemen udara dan elemen air. Nah ini. Kalau 2 ini jangan ditanya lah. Bisa, cuman nggak terlalu. Oke, kita lanjutin. Jadi tetap ya ini dijawab ya teman-teman di kolom komentar. Elemen mana yang teman-teman pengen dari elemen-elemen ini. Cantumkan di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja video singkat kita. Singkat nggak sih? Mengenai apa itu ilmu, ya basic science, formal science, social science, natural science, dan perspektif kebumian dari ilmu-ilmu yang lain. Kemudian bagaimana cabang-cabang kebumian. Nah itu. Apa aja dipelajari kebumian secara umum dah di video ini aku jelasin. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya telah menonton video ini. Sampai jumpa, see you in the next video. Di video berikutnya, kita akan mulai masuk ke chapter selanjutnya, video-video selanjutnya, mulai terpisah antara geologi, geologi, oceanografi, astronomi, dan meteorologi. Oke, ini merupakan video pemisah dari keempat cabang elemen ini, gitu ya kan. Nanti kita mulai bahas videonya di masing-masing playlist. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat pagi, selamat malam untuk kita semuanya. Bye-bye.